Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Hadirin jamaah semua yang dirahmati Allah Azza wa Jal. Alhamdulillah, tentunya sampai pada saat ini masih kita merasakan dan diberikan nikmat-nikmat yang tak terhingga tentunya oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara nikmat tersebut adalah pada hari ini kita masih bisa melaksanakan kajian rutin kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan apa yang kita laksanakan dan juga apa yang kita ikuti pada hari ini menjadi amal soleh tentunya yang diterima olehnya Rabbul Alamin. Taiba hadirin semua, al-akhawat terkhusus di kajian ini. Jadi kita sekarang akan membuka kembali kajian tafsir, karena kita ketahui kajian kita ini selang-seling, yaitu seling membahas kitab Minhajul Muslim yang Senin lalu kita sudah membahasnya. Sekarang kita membahas kitab tafsir yang kita rujuk atau kita baca, tafsir Syekh Abdurrahman As-Sa'di. Dan tentunya kita sudah banyak membaca dari kajian-kajian yang telah lalu terkait dengan tafsir ini, sehingga kita himbau kepada seluruh jamaah untuk tentunya murajaah apa yang pernah didapatkan, karena terkhusus Al-Quran ya ini memerlukan tadabbur, yang proses salah satunya adalah membaca tafsirnya, kemudian melihat makna satu persatu. Nah, barulah kita akan merasakan dahsyatnya daripada firman Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebagaimana dah kita terangkan dan sebutkan bahwasanya tilawah itu tidak hanya tilawah bacaan saja, namun di samping bacaan juga tilawah tadabbur, yakni memahami maknanya, memahami tafsir yang disebutkan oleh para ulama tentunya. Kemudian selanjutnya adalah mengamalkannya. Taiba, sekarang hadirin semuanya, kita akan masuk kepada bahasannya, dan kita telah memasuki ayat daripada surah Al-Baqarah, ayat 174, betul tidak? Ya. Taib. Jadi kalau kita melihat kembali ayat 174 tersebut, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di situ, dibuka apps-nya ya, yang sudah dibagikan linknya di situ untuk mempermudah mengikuti kajian ini. Jadi di situ Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, innal ladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitab wa yashtaruna bihi thamanan qalila ulaika ma ya'kuluna fi butunihim illa an-nar wa la yukallimuhumullahu yawmal qiyamati wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Diperhatikan di situ, sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah diturunkan Allah, yaitu Alkitab, dan menjualnya dengan harga yang sedikit, yaitu murah. Mereka itu sebenarnya tidak memakan atau tidak menelan, disebut di sini, ke dalam perutnya melainkan api, dan Allah tidak akan berbicara kepada mereka pada hari kiamat dan tidak mensucikan mereka, dan bagi mereka siksa yang amat pedih. Tapi ayat ini tentunya ayat yang
berisi ancaman Allah Subhanahu wa taala kepada mereka-mereka yang bersifat seperti apa yang disebutkan di dalam Al-Qur'an ini. Sifat yang Allah Subhanahu wa taala ancam di sini ini tentunya sifat daripada orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi. Jadi mereka sifatnya adalah menyembunyikan apa yang telah Allah turunkan, yaitu Alkitab. Jadi mereka sebagaimana yang pernah kita lalui bersama di ayat-ayat sebelumnya, ini adalah salah satu di antara penyelewengan yang diselewengkan oleh orang-orang Yahudi, karena memang mereka tidak akan pernah mengakui kebenaran daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu mereka-mereka yang menyembunyikan kebenaran itu masuk ke dalam sifat-sifat seperti ini, dan naudzubillah itu akan membawa ancaman atau diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ancaman yang cukup pedih sekali. Jadi untuk ayat ini memang ini adalah terkait khabar, berita tentang orang-orang Yahudi di mana mereka menyembunyikan apa yang telah diturunkan Allah Subhanahu wa taala, yaitu Alkitab, kemudian mereka rubah. Ya tentu karena mereka tidak sekali lagi beriman kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini sekali lagi berlaku juga kepada orang-orang yang yang semisal dengan orang-orang seperti itu, yaitu menyembunyikan daripada al-haq, kebenaran. Dan Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan wa'id atau ancaman daripada orang-orang yang menyembunyikan daripada kebenaran atau ilmu. Jadi sesungguhnya kata Rasulullah SAW, orang-orang yang menyembunyikan ilmu itu kelak di hari kiamat itu akan dikekang dengan kekangan neraka. Taib. Dan terkait dengan ancaman yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di sini, yang pertama di situ mereka itu sebenarnya tidak memakan ke dalam perutnya melainkan api, dan Allah tidak akan berbicara kepada mereka pada hari kiamat dan tidak mensucikan mereka, dan bagi mereka siksa yang amat pedih. Yang pernah kita bahas tentunya pada pertemuan sebelumnya, bahwa asal daripada menyampaikan ilmu itu adalah wajib, dan bahkan tadi kita sebutkan apabila disembunyikan maka akan mendapatkan ancaman dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana tadi kita sebutkan hadisnya. Namun apabila ilmu atau keterangan-keterangan yang dikhawatirkan disalahfahami, maka tentu ini tidak wajib untuk disebutkan secara langsung. Jadi kalau sudah jelas hukumnya, lalu kemudian orang meminta pertanyaan, fatwa dan seterusnya, lalu mereka menyembunyikan, maka ini tentu masuk ke dalam kategori yang seperti ini. Jadi oleh karena itu seseorang apabila ditanya tentang suatu ilmu, maka hendaknya menjawab dengan jujur dalam arti jujur secara zahir, kemudian jujur secara batin. Ya, secara zahir dengan ilmiah tentunya, kemudian batin tidak ada udang di balik batu atau tidak ada keinginan-keinginan yang lain di balik daripada jawaban-jawaban yang disampaikan kepada penanya. Taib. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di sini mereka memakan api, ya. Ibarat mereka memakan api ketika mereka menyembunyikan, dan bahkan di sini disebutkan wa yashtaruna bihi thamanan qalila, dan menjualnya dengan harga yang murah. Itu di dunia mereka tentu tidak menelan bara api, namun di akhirat tentu mereka akan mendapatkan azab
dari Allah Subhanahu wa taala berupa api neraka yang disebutkan di sini. Kemudian selanjutnya Allah tidak akan berbicara kepada mereka pada hari kiamat dan tidak mensucikan mereka. Ini juga azab yang pedih tentunya, ancaman yang sangat dahsyat dari Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan kita sangat-sangat memerlukan perlindungan, memerlukan inayah, memerlukan syafaat dari Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian pada hari tersebut malah kita tidak diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak diperhatikan, atau bahasa kita dicuekkan, diketepikan, tidak disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tentu sangat-sangat sebelum seorang itu masuk ke dalam neraka, apa yang mereka rasakan di mahsyar seperti ini, yaitu mereka tidak diajak bicara, tidak disucikan, ya tentu ini muqaddimah azab yang sangat pedih, di mana orang telah mendapatkan catatannya, telah diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam hadis juga Nabi SAW menyebutkan Allah Subhanahu wa taala akan mengajak bicara satu persatu, ya, dan tidak ada antara Allah Subhanahu wa taala dengan yang diajak bicara tersebut, tidak ada di antara mereka penerjemah. Maknanya Allah Subhanahu wa taala berbicara secara langsung. Nah, ini orang-orang seperti ini tidak diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal-'iyadzu billah. Oleh itu kitman al-ilm, menyembunyikan ilmu, tidak menyampaikannya apabila diminta, maka ini tentu sangat-sangat berbahaya. Jadi sekali lagi ada ilmu yang dipertimbangkan untuk disampaikan, karena takut nanti yang mendengarnya itu tidak memahami secara benar, atau dengan kata lain salah paham. Tapi ilmu-ilmu yang sudah jelas dan seterusnya lalu kemudian ditanyakan, maka tentunya harus dijawab. Kalau kita melihat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan azab terkait dengan tidak akan diajak bicara, ya Allah tidak akan berbicara kepada mereka pada hari kiamat dan tidak juga mensucikan mereka. Ini kalau kita melihat keterangan-keterangan Nabi SAW yang lainnya, itu ada juga dosa-dosa atau kelompok-kelompok orang yang tidak diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di antaranya kata Nabi SAW, "Thalathatun la yukallimuhumullah wa la yanzuru ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim." 3 golongan orang yang tidak diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala, juga tidak dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga tidak disucikan. Jadi mereka tidak disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga mereka mendapatkan azab yang pedih. Yaitu golongan yang pertama, syekhun zanin, orang tua yang berzina, wa malikun kadzab, pemimpin yang dusta, wa ailun mustakbir, dan orang miskin yang sombong. Nah, ini juga bagian daripada mereka-mereka yang mendapatkan azab yang serupa dengan orang-orang yang seperti orang-orang Yahudi yang dalam ayat ini disebutkan menyembunyikan ilmu, menukar-nukarnya, tidak menerimanya, dan seterusnya. Jadi ini sekali lagi azab yang sangat-sangat pedih, dan bagi kita untuk memikirkan dan mengambil ibrah daripada apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, agar kita terjauh tentunya dari hal-hal yang serupa. Karena Al-Quran sekali lagi apabila kita tadabbur, memperhatikannya, maka tentu salah satu faedahnya adalah kita berusaha menjauhkan diri dan juga keluarga sejauh-jauhnya dari apa yang menimpa dan akan menimpa orang-orang yang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Kemudian kalau kita lihat di situ tafsir ayatnya, dibuka di situ, kita baca di situ apa yang disebut oleh Syekh As-Sa'di rahimahullahu taala. Itu sudah dibuka apps-nya. Taib. Di situ disebutkan ini merupakan ancaman keras terhadap orang yang menyembunyikan apa yang telah diturunkan oleh Allah kepada Rasul-Rasulnya dari ilmu yang telah diambil ikatan janji oleh Allah atas para ulama
agar menjelaskan ilmu itu kepada manusia dan tidak menyembunyikannya. Dan ini sebagaimana tadi kita sebutkan di awal. Kata beliau, maka barang siapa yang menggantikannya dengan tujuan-tujuan duniawi lalu mencampakkan perintah Allah, maka orang-orang itu ma ya'kuluna fi butunihim illan nar, sebenarnya tidak memakan atau tidak menelan ke dalam perutnya melainkan api. Karena harga yang mereka dapatkan itu mereka peroleh dengan jalan pencarian yang paling buruk dan paling diharamkan. Maka balasan mereka adalah sejenis dengan perbuatan mereka. Nah, ini juga tadi kita sebutkan. Jadi mereka salah satu di antara motif mereka menyembunyikan ilmu adalah hal-hal duniawi, Dan tentu itu yang disebut dengan menjual ayat-ayat dengan harga yang sangat-sangat murah. Wala yukallimuhumullahu yaumal qiyamah, dan Allah tidak akan berbicara kepada mereka pada hari kiamat. Bahkan Allah murka kepada mereka dan berpaling daripada mereka. Dan ini lebih besar bagi mereka daripada siksa neraka. Tadi kita sebutkan sebelum masuk neraka, kan kita semua akan diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian mendapatkan kita punya lembaran-lembaran amalan-amalan dan seterusnya daripada proses-proses sebelum seorang itu masuk neraka kah atau masuk surga. Nah, ini ketika menjalankan proses yang juga sangat-sangat menakutkan pada waktu itu, ini malah ketipikan oleh Allah. Ini malah Allah cuek kepada mereka, Allah tidak melihat mereka dan tidak mensucikan mereka. Ini patutlah disebut oleh beliau di sini, ini azab yang besar bagi mereka daripada siksa neraka. Jadi seorang itu sebelum disiksa lalu kemudian telah mendapatkan rasa atau mendapatkan keyakinan atau bahkan belum jelas statusnya, ya tentu ini rasa yang sangat-sangat menyakitkan sekali. Naudzubillah min dzalik. Kemudian kata beliau di sini wala yuzakkihim, dan tidak mensucikan mereka, maksudnya tidak mensucikan mereka dari akhlak-akhlak yang hina. Mereka tidak memiliki perbuatan-perbuatan yang patut untuk dipuji, diridhai dan diberi pahala. Mereka tidak disucikan karena mereka melakukan perbuatan yang menjadi sebab tidak adanya pensucian, yang mana penyebab-penyebab paling besar adalah mengamalkan kitabullah, mengambil petunjuk darinya dan berdakwah kepadanya, namun mereka malah mencampakkan kitabullah, berpaling darinya, dan mereka lebih memilih kesesatan daripada petunjuk dan lebih memilih azab daripada ampunan. Jadi wala yuzakkihim ini tentu sebagaimana kata beliau, itu tidak mensucikan mereka daripada akhlak-akhlak yang hina. Jadi maknanya mereka ketika mereka tidak menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, tidak beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, jadi sebaik-baik akhlak mereka tetap itu tidak menunjukkan mereka disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetap hina. Karena hinanya seseorang itu diukur daripada batinnya. Jadi bagaimana mungkin kita akan menyebutkan seorang itu memiliki akhlak yang baik, namun dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala sungguh-sungguh kurang ajar, sungguh-sungguh tidak berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala, disuruh oleh Allah untuk beriman kepadanya, beriman kepada Nabi SAW, mengikuti tauhid Allah Subhanahu wa taala, namun mereka tidak mengikuti, maka mereka tersebut tidak akan pernah disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari akhlak-akhlak yang hina dan seterusnya. Jadi kalau kita fahami hal ini, maka orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dari golongan Yahudi dan golongan Nasrani, dan juga orang-orang yang bersifat dengan sifat mereka yang menyembunyikan ilmu, tidak beriman dan seterusnya, maka tentu al-wala dan bara, loyal kita kepada mereka yang beriman, kemudian bara, berlepas diri kita kepada orang yang beriman, kepada yang tidak beriman dan seterusnya sebagaimana dalam ayat ini, itu tentu kita akan muncul. Jadi kebencian kita, ketidaksukaan kita itu sangat-sangat besar sekali, sehingga mustahil seorang yang memahami ayat ini akan seperti kasus kita di
Indonesia pada waktu itu yang dikunjungi oleh pembesar Vatikan ya, itu jangankan pembesar, si kroco-kroconya saja itu kita sudah membencinya, tidak menyukainya, karena mereka itu wala yuzakkihim. Jadi mereka itu tidak disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka itu orang kotor. Mereka itu orang kotor. Jadi walaupun tangannya katanya itu Masya Allah, kata mereka itu orang kaum muslimin ya, kalau kita melihat mereka lembut tangannya begitu kan, senyumnya luar biasa begitu, teduhnya itu semua adalah kata-kata talbis iblis. Itu adalah talbis iblis, yaitu iblislah atau syaitanlah yang menutup hati-hati dan pandangan mereka ya, sehingga mereka berani berbicara memuji pembesar Vatikan seperti itu. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah jelas di sini, kalau si pembesar Vatikan tersebut tidak beriman sampai dia mati, maka dia masuk ke dalam kategori ayat ini. Gitu. Jadi selama dia hidup, kalau kita melihat dia seperti itu ya kotor. Kemudian tidak beradab kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa mungkin seorang yang memahami ayat ini dengan pemahaman yang benar, lalu kemudian sampai hati memujinya, apa itu sekali lagi tidak sangat masuk akal. Oleh karena itu inilah pentingnya seseorang itu untuk mentadabburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala sudah jelas, ya, sudah sangat clear, sudah terang benderang sebagai pijakan kaum muslimin agar jelas mana yang dipilih dalam kehidupan selama di dunia. Ada yang dibolehkan, ada yang tidak dibolehkan. Ada yang kita bertoleransi di dalamnya, ada juga yang tidak boleh kita tawar-menawar di dalamnya. Maka dalam hal ini contoh peristiwa yang terjadi di Indonesia pada waktu itu ya sangat-sangat menyedihkan tentunya. Bagaimana seorang yang digelari imam besar masjid yang terbesar di Indonesia, begitu lalu kemudian menyebutkan statement-statement yang sudah campur baur, seolah-olah si Kristen ini pun benar adanya. Jadi tidak masalah bergaul dan seterusnya, daripada toleransi dan seterusnya, ini tak masalah. Ini bagaimana? Ini juga termasuk krisis ya. Di samping krisis ekonomi, ini juga termasuk krisis yang sangat luar biasa. Kalau dipilih-pilih, ya lebih baik krisis ekonomi lah. Ya, karena namanya ekonomi, selesai kehidupan, ajal menjemput, mati, selesai. Tapi kalau krisis keimanan itu tidak selesai dengan kematian. Itu sekali lagi tidak selesai dengan kematian, itu akan berlanjut pertanggungjawabannya di barzakh, lalu kemudian lanjut pertanggungjawabannya nanti di hari kiamat ya seperti ini. La yukallimuhumullah yaumal qiyamah, Allah tidak akan berbicara kepada mereka, tidak akan melihat mereka, tidak akan mensucikan mereka, itu terus akan berlanjut. Sebab itulah kalau kita bisa memilih mana lebih baik krisis ekonomi daripada krisis keimanan seperti itu, maka ya tentu krisis ekonomi, karena itu adalah zahir saja. Itu bersifat zahir. Kalau orang sudah mati, asal imannya kuat, maka insya Allah tidak akan berkelanjutan tuh krisis ekonomi. Tidak ada istilah krisis ekonomi di barzakh, tidak ada. Ya, jadi selama imannya kuat, kemudian menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah, maka insyaallah biidznillah taala malah dia tidak akan mendapatkan yang namanya krisis lagi. Itu mendapatkan penantian yang sangat-sangat indah. Ibarat barzakh itu raudhatun min riyadil jannah, taman dari taman-taman surga. Ini sangat-sangat luar biasa. Tapi kalau mati dalam keadaan krisis imannya, su'ul khatimah, maka itu krisis akan terus berlanjut, tidak ada hentinya. Maka ini na'udzubillah min dzalik. Jadi sekali lagi balik kepada ayat ini, maka mereka-mereka tersebut tidak hanya pembesar ya, pengecil pun, yang kecil-kecil pun sama. Jadi kita harus betul-betul jaga diri, jaga hati berhadapan dengan orang-orang seperti itu yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib, ini ayat 174. Lalu kemudian kalau kita melihat
ayat 175 disebut di situ, ulaikal ladzina ishtarawu ad-dhalalata bil huda wal 'adzaba bil maghfirah fama asbarahum 'alan nar. Mereka itulah orang-orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk dan siksa dengan ampunan, maka alangkah beraninya mereka menentang api neraka. Ini ayat ini sudah jelas sekali. Ini kalau kita berbicara terkait dengan apa yang terjadi di negeri kita, ini sangat-sangat kita miris ya, sangat-sangat sedih kita. Ini Allah sudah jelas ya menyebutkan, mereka itulah orang-orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk dan siksa dengan ampunan, maka langkah beraninya mereka menentang api neraka. Ya memang betul-betul berani ya, karena krisis keimanan tersebut itu akan mereka bawa pertanggungjawabannya nanti pada hari kiamat. Naudzubillah min dzalik. Taib, kalau kita melihat apa yang disebut oleh Syekh As-Sa'di rahimahullahu taala di situ, kata beliau rahimallahu taala, mereka di sini adalah orang-orang yang seperti tadi apa yang disebutkan, yaitu bersifat demikian. Jadi mereka membeli kesesatan dengan petunjuk dan siksa dengan ampunan. Itu seperti halnya yang tadi kita terangkan, yaitu mereka memutar-mutar balikkan fakta yang ada, kemudian tidak menerima daripada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Taib. Jadi ini kalau kita melihat di apps-nya ya, tidak disebutkan apa yang tidak dicantumkan sepertinya ya. Taib. Ala kulli hal, dicantumkan apa tidak itu tidak masalah. Yang penting kita melihat tafsir yang disebut oleh para ulama di situ. Nah, tafsir para ulama di situ boleh juga dilihat di situ yang ada tafsir daripada Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Namun poinnya sudah kita dapatkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menyatakan kepada merekalah itulah mereka yang membeli kesesatan dengan petunjuk dan siksa dengan ampunan. Nah, jadi kalau orang berakal itu bagaimana mungkin mereka malah membeli kesesatan, mengorbankan yang namanya petunjuk, juga mengundang yang namanya siksa, lalu kemudian melepaskan yang namanya ampunan. Itu semua sekali lagi adalah sifat-sifat orang yang tidak berakal sebenarnya, dan kita sangat-sangat menganggap itu hal yang aneh. Namun rupa-rupanya itu terjadi. Dengan sukarela pula mereka melaksanakan hal-hal tersebut. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita, keluarga kita, dan juga kaum muslimin dari hal-hal seperti itu. Taib. Kemudian kalau kita melihat ayat 176, dzalika bi annallaha nazzalal kitaba bil haqq wa innal ladzina ikhtalafu fil kitab lafi shiqaqin ba'id. Yang demikian itu adalah karena Allah telah menurunkan Alkitab dengan membawa kebenaran, dan sesungguhnya orang-orang yang berselisih tentang kebenaran Alkitab itu benar-benar dalam penyimpangan yang jauh. Jadi ini sudah tegas, tadi kita sebutkan sudah terang benderang, Al-Quranul Karim sudah terang benderang menyatakan ini hak, ini batil, ini keimanan yang harus diikuti, ini keimanan yang harus ditolak. Karena yang demikian itu kata Allah adalah karena Allah telah menurunkan Alkitab dengan membawa kebenaran, yaitu Al-Quranul Karim. Itu sudah tidak ada bandingnya, kebenarannya bersifat mutlak, tidak boleh ada yang ragu di dalamnya. Jadi seperti tadi kabar-kabar, riwayat-riwayat yang tadi kita sebutkan itu semua sejalan dengan Al-Quran. Lalu kemudian mari kita tegakkan, kita tancapkan, kita punya keyakinan tersebut dengan mewujudkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, jangankan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, orang non muslim, dan juga orang-orang yang
selain mereka yang tidak mengikuti jalan Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita sebutkan akidah al-wala dan juga al-bara itu mesti dijalankan, mesti dijalankan. Kita suka orang ini karena imannya, karena istiqomahnya, karena taatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak suka orang ini atau orang yang lain misalnya karena dia bermaksiat atau karena dia jauh daripada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, apabila mereka tidak beriman, ya tentu ini sudah jadi pembatas yang sangat besar bagi kita untuk kita masuk jauh ke dalamnya, Ya cukup kalau berbicara kemanusiaan maka tidak masalah. Bahkan kita apabila berjiran, bertetangga dengan mereka, ya kita harus berlaku baik ya. Tapi jangan gara-gara kita tetangga dan seterusnya, keimanannya dan seterusnya digadaikan dengan mengikuti ritual-ritual mereka, gitu kan. Kemudian dengan sukarela menyebut hal-hal yang dilarang di dalam agama dan seterusnya. Nah, itu banyak terjadi ya apabila kita melihat kaum muslimin yang tentunya masih jahil dalam bab ini, tidak ada ilmu dan seterusnya, itu kasihan mereka. Dengan dalih kemanusiaan, dengan dalih toleransi dan seterusnya, itu mereka langgar semua aturan-aturan yang sejatinya sudah tegak, sudah ada di dalam Al-Quran dan juga dalam hadis. Terus kemudian kalau kita melihat tafsir ayat ini dari surah Al-Baqarah ayat 176, nah ini dibuka ya. Disebut di situ tafsir ayat zalika, yang dimaknai adalah yang demikian itu, yakni yang telah disebutkan yaitu pembalasannya dengan adil dan pencegahan Allah dari sebab-sebab hidayah bagi orang-orang yang enggan memilihnya dan lebih memilih selain darinya. Maksudnya diterangkan di sini zalika, yang demikian itu apa maksudnya? Yang demikian itu disebutkan di sini, yakni yang telah disebutkan sebelumnya, pembalasannya dengan adil dan pencegahan Allah Subhanahu wa taala di ayat sebelumnya maksudnya, yaitu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengazabnya dan seterusnya, itu yang dimaksud dengan zalika, yang demikian itu. Kata beliau di sini, zalika bi anna Allah nazzala al-kitaba bil haqq, yang demikian itu adalah karena Allah telah menurunkan Alkitab dengan membawa kebenaran. Dan termasuk kebenaran, kata beliau, adalah membalas orang-orang yang berbuat baik dengan kebaikan dan membalas orang yang berbuat buruk dengan keburukan. Jadi bi annallaha nazzal kitaba bil haqq. Al-haq salah satu di antara maknanya adalah yaitu membalas orang yang berbuat baik dengan kebaikan dan membalas orang yang berbuat buruk dengan keburukan. Nah, juga al-haq kalau kita melihat dan murajaah kembali apa yang kita dapatkan daripada Asmaul Husna yang pernah kita bahas, Al-Haq juga bagian daripada nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Al-Haq sekali lagi bagian daripada nama Allah Subhanahu wa taala yang berkonsekuensi, salah satunya adalah membalas orang-orang yang melakukan kebaikan dengan balasan yang baik, yang terbaik, lalu kemudian membalas orang yang melakukan perbuatan dosa dan seterusnya itu dengan balasan yang buruk. Kemudian kata beliau demikian juga dalam firman-Nya, nazzalal kitaba bil haqq, Allah telah menurunkan Alkitab dengan membawa kebenaran. Terdapat dalil, kata beliau, yang menunjukkan bahwa Allah menurunkannya untuk memberikan hidayah kepada makhluknya dan menerangkan kebenaran dari kebatilan dan petunjuk daripada kesesatan. Dan barang siapa yang menyimpangkan dari maksud awalnya, maka pantaslah atasnya hukum yang paling keras. Ini insyaallah wadih, karena Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an sebagai hujjah. Sehingga Allah telah ketika Allah telah menurunkan Al-Qur'an, maka telah tegak hujjah kepada manusia. Tidak ada lagi yang menyatakan bahwasanya tidak tahu Islam itu yang benar ya gara-gara tidak pernah membaca Al-Quran. Tidak demikian. Jadi di dunia ini sekarang tidak ada yang namanya al-udhru bil jahli,
ya, alasan kejahilan lalu tidak beriman, itu tidak ada. Ya kecuali kalau kasusnya sangat-sangat jarang, hidup di tengah hutan sana begitu kan, terdampar di lautan mana begitu, itu terputus darinya internet, lalu kemudian tidak berhubungan dengan dunia luar, ya mungkin saja, tapi itu jarang sekali. Tapi kehidupan kita secara umum itu semua sekarang di dunia sekarang semua sudah terbuka, tidak ada lagi istilah tertutup. Ya, kenapa dia tidak sholat? Karena alasannya tidak tahu hukum sholat, wajib apa tidak. Ini kan mustahil jawabannya. Lalu kemudian kenapa ini dan itu. Jadi sekali lagi sekarang Allah telah menurunkan Al-Quran, kemudian juga dengan zaman yang begitu terbuka, dengan internet yang banyak semua mengaksesnya dan seterusnya, maka itu adalah hujjah bagi manusia. Tidak ada lagi kenapa dia tidak beriman dan seterusnya, tidak ada lagi. Jadi ini sekali lagi Allah telah menurunkan Al-Quran sebagai hujjah. Kemudian wa innal ladzina ikhtalafu fil kitabi lafi shiqaqin ba'id, dan sesungguhnya orang-orang yang berselisih tentang kebenaran yaitu Alkitab itu benar-benar dalam penyimpangan yang jauh. Maksudnya kata beliau bahwa orang-orang yang berselisih tentang Alkitab beriman dengan sebagiannya dan ingkar kepada sebagiannya, dan orang-orang yang merubahnya serta menyelewengkannya menurut hawa nafsu dan tujuan mereka, itu benar-benar dalam penyimpangan. Al-Quran sudah jelas, ya, maknanya sudah jelas, masih juga diselewengkan, masih juga sebagiannya diimani, sebagian yang tidak diimani. Kalau sebagian sesuai dengan hawa nafsunya, itu yang diimani, itu yang dikerjakan, itu yang dibela-bela. Tapi kalau bab tidak sesuai dengan hawa nafsunya, tidak sesuai dengan moodnya, tidak sesuai dengan tujuan duniawinya, itu ayat tidak diterima, itu ayat disembunyikan, tidak disampaikan. Ini sekali lagi lafi shiqaqim ba'id, mereka benar-benar dalam penyimpangan, yakni penyelewengan yang jauh daripada kebenaran. Kata beliau, karena mereka telah menyelisih Alkitab yang datang dengan kebenaran dan pasti serasi dan tidak bertolak belakang. Lalu kacaulah kondisi mereka dan banyaklah perselisihan mereka yang akhirnya mengakibatkan perpecahan. Ya, karena berselisih, banyak berselisih, itu tentu membawa kepada perpecahan. Al-ikhtilaf, perbedaan pandangan, pendapat dan seterusnya, itu biasanya membawa kepada perpecahan. Berbeda dengan ahli kitab yang beriman kepadanya dan menjadikannya sebagai hakim dalam segala urusan, mereka saling sepakat dan mereka memiliki kebersamaan dengan cinta serta berkumpul di atasnya. Ini tentu berlawanan dengan ahli kitab yang beriman. Ini tadi kan kita diterangkan ahli kitab yang tidak beriman. Jadi mereka mendapatkan seperti yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga konsekuensinya akan berpecah belah. Jadi yang dalam Kristen dan seterusnya, agama di luar Islam, itu perpecahannya juga luar biasa. Perpecahannya itu malah tidak ada ujung-ujungnya. Kalau orang Islam banyak perpecahannya, namun Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan, punya kaidah, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul. Jadi kalau ada perpecahan dalam Islam, rujuk kembali kepada Allah dan kembali kepada hadis-hadis Rasulullah SAW. Tapi kalau yang di luar Islam, itu ya masing-masing banyak perpecahan, namun tidak ada tentunya kata sepakat daripada mereka, ya karena mereka tidak ada pedoman yang hak sebagaimana pedomannya di dalam al-Islam. Kata beliau, ayat ini juga menyebutkan sebab kenapa mereka mendahulukan kesesatan daripada petunjuk, yang mengakibatkan mereka memilih siksaan daripada ampunan. Kemudian ungkapan iba, kasihan untuk mereka dengan keberanian mereka yang besar terhadap api neraka, karena pengetahuan mereka tentang penyebab yang mereka lakukan yang menjerumuskan mereka ke dalam neraka tersebut. Ini juga sudah tadi kita baca, itu mereka sangat-sangat berani dengan api neraka, padahal sudah jelas keterangannya dalam Al-Quranul Karim, apabila tidak mengikuti maka tentu konsekuensinya adalah neraka.
Dan bahwa Alkitab meliputi kebenaran yang mengharuskan untuk disepakati dan tidak diperselisihkan. Dan bahwa setiap orang yang menyelisihnya, maka ia berada jauh sekali dari kebenaran, pertentangan, dan perseteruan. Ini sudah jelas bahwa Al-Quranul Karim itu isinya adalah petunjuk. Apabila diikuti maka faedah, manfaat yang akan dirasakan oleh orang yang beriman tersebut itu sangat luar biasa di dunia dan juga di akhirat, baik secara pribadi maupun secara masyarakat dan umum. Ini yang kita dapatkan tentunya daripada tadabbur Al-Qur'anul Karim. Jadi Al-Qur'anul Karim itu dengan kejelasan yang sangat nyata, sudah jelas, maka insyaallah taala itu adalah jalan keselamatan. Namun lagi-lagi kita ingatkan bahwa membaca Al-Qur'anul Karim itu mesti rujuk kepada kitab-kitab atau tafsirnya para ulama yang tentu sudah jelas keilmuannya, sudah jelas akidahnya dan seterusnya. Karena yang namanya tafsir itu semua orang boleh menulisnya sesuai dengan persepsinya masing-masing. Maka oleh itu ada di dalam ilmu tafsir, ada tafsir yang merujuk dengan atau kepada ar-riwayah, merujuk kepada riwayah itu dalam menafsirkan Al-Qur'anul Karim, yaitu penafsirnya merujuk kepada riwayat-riwayat yang terkait dengan ayat tersebut, sehingga riwayat-riwayat baik daripada Al-Qur'an, baik daripada hadis Nabi SAW maupun ucapan-ucapan sahabat dan para ulama yang lainnya, itu mereka sebutkan sebagai tafsirnya. Itu namanya tafsir birriwayah, dengan riwayat. Ada juga tafsir dengan ar-ra'i, dengan pendapat semata, dengan pendapat, yaitu mereka dalam menafsirkan itu menafsirkan, menyebutkan dengan apa yang mereka pikirkan, mereka dapatkan. Maka sebab itulah ini sangat rentan sekali dengan kesalahan-kesalahan. Walaupun tidak semua salah, tapi ini sangat rentan sekali dalam menafsirkan ayat, rentan kesalahan-kesalahannya. Oleh karena itu kita di dalam mencoba tadabbur ayat itu hendaknya rujuk kepada kitab-kitab tafsir yang berpedoman kepada riwayat, riwayat-riwayat yang sahih tentunya. Jadi karena itu kitab yang sangat mudah untuk kita baca, untuk kita fahami terkait dengan tafsir, ini kitab tafsir As-Sa'di. Lalu kemudian agak tebal sedikit tafsir Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Taib jamaah semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, al-akhwat, ibu-ibu semuanya yang hadir di sini, kiranya kita cukupkan dulu sampai di sini ayat yang kita bahas, dan insyaallah kita akan membahas ayat berikutnya, ayat 177 pada pertemuan berikutnya biidznillah taala. Taib kita melihat di sini ada pertanyaan di situ. Assalamualaikum, dalam surah Al-Baqarah ayat 174 disebutkan Allah tidak akan menyapa mereka pada hari kiamat. Dalam hadis Bukhari nomor sekian disebutkan bahwa tidaklah di antara kalian kecuali Rabb-nya akan berbicara kepadanya. Bagaimana memahaminya? Nah, oleh karena tadi kita sebutkan bahwasanya ayat atau hadis tersebut bersifat umum, bersifat umum, bahwasanya semua akan diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala, namun ada pengecualian, Maka yang dikecualikan adalah mereka-mereka yang mendapatkan azab seperti yang disebutkan dalam Al-Qur'an ini. Jadi Al-Qur'an ini adalah mengecualikan daripada hadis-hadis yang tadi. Kenapa mereka dikecualikan? Karena mereka berhak mendapatkannya karena di dunia bersifat seperti yang ada dalam surah Al-Baqarah 174 yang tadi kita sebutkan. Mereka menyembunyikan ilmu, mereka membeli kesesatan dengan kebenaran, membeli azab dengan keselamatan dan seterusnya, dengan memutarbalikkan kitabnya, tidak menerima, tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, menutup kebenaran. Maka mereka dengan perbuatan tersebut mereka dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari orang-orang yang diajak bicara. Insyaallah wadih ya. Taib, kemudian di sini
Assalamualaikum Pak Ustadz, katanya di sini orang muslim masuk Kristen lalu masuk muslim lagi, apakah harus qada sholat yang ditinggalkan? Ini seperti yang disebut di sini, orang muslim masuk Kristen, nauzubillah, berarti murtad ya, nauzubillah, lalu muslim lagi, tobat ceritanya, maka harus qada sholat apa yang ditinggalkan? Tidak ya, tidak, karena apabila dia telah murtad maka tidak wajib baginya untuk sholat, dan alhamdulillah Allah masih kasih dia hidayah untuk masuk Islam lagi. Jadi itu kalau dia sudah masuk Islam kembali, maka yang sebelumnya, dosa-dosa sebelumnya itu semoga Allah Subhanahu wa taala ampuni. Maka terkait dengan sholatnya tidak diqadha. Yang kedua, orang Kristen masuk muslim, masuk Islam ya. Jadi Kristen itu orangnya Kristen itu agamanya ya, tapi kalau disebut orang Kristen berarti masuk Islam ya. Orang Kristen masuk Islam, tapi karena sudah tua, itu 80 tahun, jadi belajar sholatnya, bacaannya masih belum hafal untuk Al-Fatihah. Masuknya kira-kira sudah 6 bulan, masih juga susah banget untuk hafalannya. Apakah sholatnya diterima? Jadi ya kita ucapkan alhamdulillah ya, Allah masih memberikan dia hidayah di umur yang sudah senja, yaitu 80 tahun. Ini sudah bonus ya umur seperti ini. Lalu kemudian dia masuk Islam, maka diharapkan sebagaimana kata Nabi SAW, al-Islam yajubu ma qablahu. Islam itu menghapus apa yang ada sebelumnya. Maknanya dosa-dosa yang sebelumnya itu alhamdulillah, semoga Allah Subhanahu wa taala dengan Islamnya itu dihapuskan dosa-dosanya yang sebelumnya. Lalu kemudian sekarang sholatnya, yang namanya orang baru ya, jangankan orang tua, orang muda saja kalau baru itu susah tentunya. Oleh karena itu kalau berbicara sholatnya diterima apa tidak, yang pertama ya kita bicara sah ya. Kalau diterima ya semoga Allah Subhanahu wa taala menerimanya, karena memang la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani suatu jiwa kecuali apa yang dimampukannya. Maka semampunya dia yang masuk Islam ini, terutama dengan umur yang sudah sepuh seperti ini, maka ya tentunya dengan kemampuannya itu sholatnya biidznillah ta'ala sah, lalu kemudian semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena terkait dengan diterima apa tidak sholat di sisi Allah Subhanahu wa taala itu masalah gaib. Tapi kalau terkait dengan sah apa tidak, itu kan terkait dengan hukum, rukun, syarat dan seterusnya daripada sholat tersebut. Jadi orang ini kan tidak mampu, jadi Allah Subhanahu wa taala tidak membebani seseorang yang tidak mampu, hambanya yang tidak mampu, maka dia sholat sesuai dengan kemampuannya. Maka dari sisi sah apa tidak, maka sah. Tapi dari sisi diterima apa tidak, ini tentu wallahu ta'ala. Kita saja yang bagus bacaannya, yang masih sehat gerakannya, bagus sempurna gerakannya, itu wallahu alam diterima apa tidak. Maka sekali lagi, diterima apa tidak ini terkait dengan hal-hal yang gaib. Maka yang wajib bagi kita adalah untuk selalu memperbaiki kita punya kualitas sholat. Harapannya semoga sholat kita diterima di sisinya Rabbul Alamin. Kira-kira jelas ya? Tapi pada lagi? Ya, Fadli udah habis di WA nih. Ya, sudah. Tafadhali. Ini ada yang koma, udah sakit stroke kayak gitu, terus dia koma, terus kemudian kan sadar. Cuman dia tuh bisa ditengoknya jam-jam tertentu aja, nggak ada yang mengingatkan untuk sholat, waktu sholat kayak gitu, Ustaz. Ini gimana ya? Apa maksudnya hukumnya gimana gitu? Jadi untuk sholat itu apapun keadaannya, seseorang itu selama masih sadar itu wajib untuk sholat. Wajib untuk sholat, selama sadar wajib untuk sholat. Karena tidak ada yang menggugurkan sholat, melainkan kewajiban sholat ya, melainkan kematian. Jadi karena itu seorang itu tidak gugur
kewajiban sholatnya selama masih sadar. Nah, ketika koma, yang namanya koma berarti tidak sadar ya. Berarti sholatnya ya nanti setelah dia sadar itu sholatnya diqadha. Sholatnya diqadha. Lalu kemudian bagaimana dengan dia berada di ruang yang demikian begitu dan seterusnya? Maka solusinya diminta kepada perawatnya pada waktu itu ya untuk dipesan ini karena kita tidak bisa masuk ya, keluarga dan seterusnya, maka usahakan dipesan kepada perawatnya yang merawat ya, kan mesti ada perawatnya ya. Jadi nurse-nya yang di situ dipesan supaya waktu-waktu sholat itu diingatkan sholatnya. Gitu. Dan tentu sholat orang yang sakit ya tentu sesuai dengan kemampuannya. Nah, itu kalau kita di Qatar atau negara muslim itu, atau misalnya nurse-nya itu seorang muslim, itu mudah ya. Tapi masalahnya kalau dia berada di luar ya, kemudian nurse-nya itu tidak sholat atau non muslim. Nah, ini yang agak susah ya, ini agak susah. Tapi ya kita usahakan ya, pihak keluarga usahakan bagaimana caranya agar nurse-nya itu mengingatkan begitu kan untuk si pasien tersebut sholat. Nah, kita udah usaha minta tolong perawatnya kayak gitu ya. Nah, itu kita ada usaha daripada pihak keluarga untuk untuk mengingatkan. Nah, terus Nanti mau disampaikan atau enggak itu iya urusan lain. Ya urusan lain. Nah, lalu ya. cara mengkodok sholatnya gimana kalau komanya lama terus dia sadar? Ya, jadi kodok sholatnya itu setelah dia sadar begitu kan, dia sholat nanti dicicil, jadi diingat itu sholat yang terakhir dia sholat apa. Misal dia sholat terakhir sholat asar, kemudian dia dah koma, berarti maghrib dan seterusnya mulai terhitung itu kan berapa hari begitu. Lalu kemudian nanti sadarnya nanti setiap maghrib dia sholat, berarti sholat maghrib, lalu kemudian ya sholat maghrib lagi gitu, dan seterusnya setiap sholat dia qadha sholatnya. Nah, waktu insyaallah ya. Jadi harus di waktu yang sama ya Ustaz ya? Ya, itu sebagian pendapat mengatakan waktu yang sama, dan itu yang mudah tentunya. Tidak tidak di grab sekaligus gitu kan. Mentang-mentang panjang waktunya ya udah sekalian aja. Nah, jadi caranya seperti tadi, setiap waktu dicicil waktunya. Nah, Pak Ustaz, gimana kalau kan ini bagi kita, saya baru tahu kalau sholat yang tertinggal pada saat kita haid itu yang memang ya kita lalai misalnya karena waktu sudah jatuh tapi kita belum sholat, dan ternyata kita mendapatkan diri kita haid, itu kan harus dikodok di saat setelah kita bersih. Nah kan sekarang kita baru tahu nih Pak Ustaz, yang gimana yang ke belakang yang dulu itu Pak Ustaz? ya jadi Kita nggak tahu. ya sebetulnya pentingnya ilmu ya. Iya. Ya, jadi maksudnya mana satu yang diqadha begitu. Jadi yang diqadha itu adalah sholat yang kira-kira dan ini terjadi perselisihan juga oleh para ulama, apakah qadha apa tidak. Ya, jadi ini sekali lagi menjadi perselisihan di kalangan para ulama, apakah itu qadha apa tidak, yang tadi ditanyakan. Jadi ini yang tadi ibu-ibu paham tidak case, serasa ibu-ibu ya banyak yang terjadi kan, paham tidak yang tadi bahwa misal kan ada seorang wanita begitu kan, masuk sekarang lah gitu kan, masuk zuhur gitu, Allahu Akbar gitu kan, ya belum datang haidnya, tapi setelah berapa saat atau mau menjelang asar gitu kan, dia haid, dia tidak sempat sholat zuhur. Itu yang diqadha, betul tidak? Ya. Nah, ini permasalahan seperti ini adalah ikhtilaf di kalangan para ulama. Masih debatkan, masih diperselisihkan apakah dia wajib qadha apa tidak. Sebagian ulama mengatakan wajib qadha
karena dia masih ada pada dirinya beban yang mana beban tersebut tidak dilepaskan padahal dia mampu pada waktu itu. Paham tidak? Ini alasan para ulama yang mewajibkan untuk qadha. Kemudian para ulama yang tidak mewajibkan dia qadha, kenapa? Apa dalilnya? Tidak ada dalil yang menyatakan wajib qadha. Jadi ini ikhtilaf di kalangan para ulama. Jadi oleh karena itu yang selamat tentunya ya di qadha. Yang selamat tentunya adalah di qadha. Nah, namun sekarang kalau misalnya mengambil pendapat yang di qadha, itu kan sudah sekian banyak itu ya. Sekian banyak. Ya udahlah, mana saja yang paling dekat dengan ingatan, itu yang di qadha. Tapi kalau yang sudah terlampaui dengan ingatan, ya sudah, kita minta maaf, ampun kepada Allah Subhanahu wa taala sekira itu memang wajib qadha. Karena ingat, ini adalah terjadi ikhtilaf di kalangan para ulama. Jadi oleh itu ke depannya ya tentu ini yang paling selamat tentunya ya, bahwa untuk qadha, untuk ke depannya ya sudah di qadha saja. Tapi untuk lebih selamatnya lagi, maka sebab itulah kalau dah waktunya teng gitu kan, Allahu Akbar, waktu zuhur misal, waktu asar, ya udahlah jangan ditunda-tunda. Iya gitu, nanti dikhawatirkan datang pula haidnya kan. Kira-kira demikian. Berarti yang cuman waktu itu aja saja. Nah, waktu itu saja. Kenapa alasannya? Tadi kan alasannya karena seseorang itu pada dasarnya kan membawa kewajiban, itu tidak. Nah, lalu kemudian ketika dia haid, sebelum datang haidnya tersebut kan bisa dia lepaskan kewajibannya, gugurkan kewajibannya. Tapi karena dia tidak gugurkan, ya oleh karena itu dia masih menanggung. Ini alasan yang mewajibkan. Alasan yang tidak mewajibkan, tidak ada dalil dari Nabi SAW yang menyebutkan bahwa wanita yang tidak melepaskan kewajiban sholatnya sebelum haidnya datang itu wajib diqadha sholat yang pada waktu itu, tidak ada. Dia sama-sama kuat, namun ya untuk melepaskan diri daripada ikhtilaf di kalangan para ulama dalam masalah ini adalah ya diqadha saja. Apa juga susahnya kan. Tapi oleh karena itu untuk jaga-jaga ya ke depannya ya udahlah, kalau sudah mau hitung-hitungannya haidnya mau datang, ya maka ya sudah jangan pernah mengundur-undur waktu. Nah, kalau dikombinasi nggak apa-apa ya Ustaz. Maksudnya untuk yang di masa lalu itu karena benar-benar tidak ingat berapa yang terlepas ya. Gitu. Terus kita mengambil yang mudah gitu, mengambil yang tidak apa-apa, tidak diqadha. Tapi untuk yang selanjutnya kita mengqadha, artinya kan jadi tidak konsisten tuh nggak apa-apa ya Ustaz? Iya, maksudnya tidak konsisten itu kan gara-gara kita tidak tahu hitungannya ya. Ya, dan juga mana satu yang sholat yang kita terlewatkan lupa pula kan, karena udah banyak sekali kita terjadi peristiwa itu gitu. Jadi waktu itu kalau demikian adanya maka tak masalah. Maka tidak masalah. Nah, ada lagi peristiwa-peristiwa terkini? Taib. Jadi oleh karena itu kita tentunya inilah fungsinya kita menuntut ilmu ya. Nah, jadi oleh karena itu ada permasalahan-permasalahan yang kita mesti tahu, dan juga ada permasalahan-permasalahan yang padahal itu ikhtilaf di kalangan para ulama. Karena kadang-kadang ada permasalahan yang kita anggap itu sudah menjadi ijma ya, menjadi sepakatan para ulama, sehingga tidak ada celah di situ untuk seseorang itu ke kanan, ke kiri dan seterusnya. Nah, jadi sekali lagi contoh dalam permasalahan ini itu masalah ikhtilaf di kalangan para ulama, maka oleh karena itu seperti tadi ya boleh dikombinasikan begitu kan. Jadi karena ini peristiwa sering terjadi pada diri seseorang, kemudian sudah banyak, maka ya udah ke depan kalau mengambil pendapat yang wajib qadha, maka silahkan diingat. Tapi kalau misal dia mengambil pendapat yang tidak qadha, maka pun tidak masalah. Karena ini sudah ada juga
pandangan dari kalangan para ulama. Namun tadi kita sebutkan yang selamat tentunya adalah yang qadha. Nah, wallahu taala alam. Kita cukupkan sampai di sini dan kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.